Ya, selamat pagi semuanya. Eh, Semoga dalam keadaan baik-baik semua. Kita ketemu lagi dalam eh, mata kuliah ekonomi teknik. Pada kesempatan ini saya ingin eh, menjelaskan tentang konsep analisis dalam ekonomi teknik yang kita sebut dengan Net Present Worth Analysis. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi intisari dari NPW ini? Nah, eh, kalau kita lihat dari eh, bagian-bagian sebelumnya, kita banyak bicara tentang bagaimana membuat perhitungan tentang nilai uang, terutama dalam hal ini kita lihat ada time value of money ya. Kita menghitung yang namanya eh, present value, kita menghitung yang namanya future value, kita menghitung yang namanya annual worth. Kemudian juga kita menghitung dan melihat bagaimana sih peran dari interest terhadap the value of money tersebut. Nah, di bagian NPW analysis ini kita bicara tentang bagaimana menganalisis, membandingkan antara eh, lebih dari satu investasi atau lebih dari satu opsi dalam kasus-kasus ekonomi teknik. Nah, yang disebut kasus ini bisa berupa bagaimana pembelian mesin A atau B, mana yang lebih menguntungkan dari sisi biaya, dari sisi benefit, bagaimana kita membuat opsi rekomendasi apa yang harus kita lakukan ketika ada eh, pembelian mesin atau equipment A yang umur useful life-nya misalkan 5 tahun, ada nilai sisanya, ada biaya maintenance-nya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita membandingkan dengan present worth dari si mesin B, opsi yang lainnya, alternatifnya, dan mempunyai umur ekonomis yang mungkin lebih panjang. Nah, ini ada banyak sekali variasi dari kasus yang mungkin terjadi. Dan di sini kita mau membandingkan dengan satu metode yang eh, mengumpulkan present worth dari semua benefit, kemudian dikurangi dengan net present worth dari semua cost-nya gitu. Makanya disebut dengan net present worth gitu ya. Jadi ini sebenarnya udah bersih, yang merupakan uh, selisih antara benefit dengan cost dari sisi present worth-nya. Nah, ini adalah alat analisis yang pertama yang kita sebut dengan NPW analysis. Nah, di sini nanti akan ada uh, beberapa terminologi yang mungkin baru muncul di sini, terutama bagaimana perlakuan terhadap pembelian mesin tersebut. Nah, pertama ini soal yang namanya time horizon, periode untuk analisisnya, atau planning periodnya, atau disebut analysis periodnya. Intinya ada satu periode jangka waktu untuk membuat penilaian tersebut. Nah, ini jadi dalam hal dimensi waktu, kita harus memutuskan berapa lama nih untuk menganalisis ini. Apakah dalam 5 tahun, atau 10 tahun, atau 30 tahun, atau panjang sekali waktunya, infinite gitu ya. Nah, ketika membandingkan dua alternatif ini, idealnya kita membandingkan dalam periode waktu yang sama. Jadi misalnya kalau mesin A itu dalam kurun waktu 5 tahun, kita analisis, yang B juga dalam kurun 5 tahun analisis. Itu dari sisi waktu. Itu yang disebut dengan ya planning horizon atau analysis horizon atau periode waktu untuk analisisnya. Kemudian berikutnya kita lihat dalam setiap eh, kasus alternatif, entah itu pembelian mesin baru, aset baru, itu pasti ada dua hal. Yang pertama,
adalah benefitnya. Dengan pembelian mesin tersebut, benefit apa yang diperoleh? Yaitu yang ditandai dengan panah-panah ke atas itu ya. Itu benefit apa yang didapat. Artinya pasti ada cash flow yang positif, ada incoming cash flow, ada uang masuk. Nah, terus kemudian sisi yang berikutnya adalah cost-nya. Jadi satu tadi benefit, sekarang cost-nya. Biaya apa aja yang harus dikeluarkan ketika pembelian mesin itu. Misalnya ada biaya yang di awal yaitu pembelian mesinnya sendiri, kemudian ada biaya-biaya lain yang muncul kemudian atau reguler atau berulang. Misalnya biaya maintenance, biaya bahan bakar, biaya untuk menggaji karyawannya, operatornya. Nah, itu jadi ada biaya-biaya. Kemudian kalau kita lihat dalam masa periode mesin ini bekerja, ada yang disebut dengan useful life. Jadi berapa lama sih mesin ini bisa bekerja dengan baik, dengan efektif. Nah, di sini ada useful life yang tentu bervariasi. Setiap mesin atau setiap aset itu punya useful life-nya masing-masing. Bangunan mungkin bisa panjang ya useful life-nya. Kemudian kalau mesin-mesin yang lebih kecil yang mungkin dalam siklusnya itu teknologinya itu cepat-cepat berganti, useful life-nya bisa juga cepat ya. Jadi ada daur hidupnya dalam setiap mesin, ada umurnya juga. Ya kita tahu ketika mesin itu bekerja melewati umur ekonomisnya, maka dia menjadi tidak ekonomis gitu, karena kemudian ada biaya-biaya yang menjadi sangat-sangat besar ketika dia melewati umur yang ekonomisnya atau useful life-nya. Nah, itu yang harus kita pahami dalam setiap analisis ini. Nah, ketika investasi ini berlangsung panjang atau keputusan untuk membeli mesin ini atau aset ini berlangsung dalam satu kurun waktu, tentu ada berbagai variasi atau berbagai kebijakan yang dilakukan. Misalnya, mesin yang umurnya 5 tahun. Maka umumnya yang terjadi adalah setelah 5 tahun mesin itu harus digantikan oleh yang baru. Nah, maka terjadilah uh, uh, pergantian mesin atau replacement. Kemana mesin yang lamanya? Nah, mesin yang lama ini bisa dijual lagi, nilai sisanya yang namanya salvage value, nilai sisa itu bisa dijual lagi ke market. Sehingga ini menjadi benefit tambahan bagi si pemilik itu ya. Karena ketika mesin itu dijual, maka ada uang yang masuk, maka menjadi benefit. Nah, ini juga menjadi bagian dari perhitungan di dalam arus cash flow, arus cash ini atau cash flow ini. Nah, kita lihat ini ada beberapa terminologi baru, kemudian juga pemikiran-pemikiran dalam komparasi atau perbandingan antara si A dan si B. Apakah mereka punya harga yang sama atau mereka punya biaya-biaya yang juga dikeluarkan juga sama. Tentunya yang kita bandingkan adalah sesuatu yang sifatnya harus relevan gitu ya. Kalau nggak relevan ya kita nggak perlu bandingin, jadi nggak juga harus dimasukkan ke dalam perhitungan. Apa aja yang relevan? Yang tentunya yang relevan adalah harga beli dari mesin A dan mesin B. Ketika mesin A dan mesin B itu punya harga yang berbeda, tentu itu sesuatu yang relevan untuk diperbandingkan. Tapi kalau harganya sama, itu udah pasti mereka akan saling meniadakan ketika pembeliannya berada pada titik yang sama. Nanti kita lihat ada berbagai kasusnya. Demikian juga dengan biaya-biaya. Ada biaya-biaya yang behavior-nya berbeda antara si A dan si B. Yang satu mungkin flat, yang satu lagi mungkin ada kenaikan-kenaikan yang terjadi setiap tahun. Nah, itu menjadi sesuatu yang diperbandingkan. Mungkin yang jadi pertanyaan, memang ada yang bisa nggak diperbandingkan? Bisa aja, sesuatu yang tidak relevan untuk dibandingkan atau tidak relevan untuk masuk dalam perhitungan adalah salah satunya adalah yang disebut dengan sunk cost.
Apa sih sunk cost? Ya, sunk itu istilah harafiahnya tenggelam. Jadi sesuatu yang udah lewat, yang tidak terkait keputusannya dengan keputusan saat ini. Jadi misalnya kita sudah pernah membeli mesin X di masa lalu, gitu ya. Sekarang kita mau beli mesin yang namanya mesin Y. Keputusan untuk membeli mesin Y ini tidak ada kaitannya dengan mesin X di masa lalu. Maka ketika menghitung investasi saat ini, kita tidak boleh memasukkan X plus Y, enggak. Tapi kita hanya memasukkan apa yang terjadi pada mesin si Y ini. Kenapa? Karena yang keputusan masa lalu itu adalah keputusan yang udah lewat dan nggak ada kaitannya dengan sekarang. Apapun yang terjadi saat ini, itu mesin yang memang sudah kita beli berdasar keputusan masa lalu. Jadi misalnya dulu dia pernah punya mesin CNC tipe A. Saat ini dia pengen punya mesin robotics gitu ya misalnya, yang lebih baru lagi. Jadi ketika menghitung apa sih yang bisa dia dapat dengan mesin robotik ini, dia nggak boleh memasukkan yang tadi mesin CNC yang dulu sebagai bagian dari investasi sekarang, sebagai bagian dari perhitungan sekarang. Karena kenapa? Karena ini udah sang, udah lewat, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu yang keputusannya itu nggak ada kaitan dengan saat ini. Ada atau nggak ada mesin robotik sekarang, kita udah beli mesin yang namanya mesin CNC. Nah, itu yang namanya uh, sangkos gitu ya. Nah, uh, karena kita lihat dari pembahasan apa yang ada di chapter 5 tentang present worth analysis. Nah, present worth analysis ini adalah salah satu cara ya bagaimana dia bisa menilai dengan kriteria present worth, mengcompare dua alternatif, dua opsi dengan menggunakan present worth. Jadi menggunakan present worth ini untuk sebagai alat analisis. Kita bisa mengcompare beberapa alternatif juga dengan kriteria ini. Dan tentunya kalau kalian mau lakukan ini dengan spreadsheet, itu bisa-bisa aja ya, sebagai alat bantu ya. Nah, kita masih menggunakan asumsi yang sama bahwa cash flow itu pada tahun pertama itu berada pada ending tanggal 31 Januari kalau awal tahunnya 1 Januari. Saat ini adalah year 0 1 Januari. Itu yang kita sebut dengan P itu adalah di 1 Januari. Nah, eh ya ini tadi kita bilang sunk cost ya, sunk cost. Jadi apa yang terjadi di masa lalu yang tidak ada kaitannya dengan keputusan saat ini itu nggak bisa dimasukkan, udah lewat. Nah, jadi di sini ada beberapa kriteria eh, tentang pertimbangan kita memilih dari beberapa alternatif. Dalam berbagai situasi itu ada bisa terjadi pertama input dan outputnya itu nggak fix. Maka jenis kriteria apa yang kita gunakan untuk memilih kriterianya adalah carilah yang paling maximize, yang paling maksimum di antara output dikurangi sama input. Output itu adalah sesuatu yang kita hasilkan, jadi benefit buat kita. Artinya ketika kalian inputnya adalah membeli mesin, mengeluarkan uang untuk beli mesin, maka outputnya adalah kamu bisa jual barang itu dan kamu dapat duit. Kalau terjadi hal seperti itu, yang harus dipegang kriterianya adalah kita cari yang maximize output, meaning benefit dikurangi dengan input. Nah, ketika ada situasi yang nomor 2, yaitu inputnya fix, ya, inputnya fix, nggak ada perubahan, yang kita harus pegang adalah kita maximizing outputnya, gitu ya. Kalau dua-duanya fixnya outputnya, kita justru cari yang inputnya minimum, atau dengan kata lain yang cost-nya paling minimum. Ya, jadi kalau misalnya ada dua alternatif yang outputnya sama, ya kita berarti kan cari yang minimize dari inputnya gitu ya.
Nah, ini yang kita harus pegang bahwa intinya uang masuk itu kan harus lebih besar daripada uang keluar. Nah, ini penjelasan tentang case-nya, penjelasan yang tadi ya, present worth analysis di tabel 51-nya. Ya, harus ada sisi waktunya juga, yaitu periodenya atau planning horizon atau project life. Nah, di sini bisa ada beberapa variasi juga. Tadi kita bilang bahwa ketika kita melihat periode analisis, itu dari kacamata analisis investor atau decision maker. Dia mau lihat berapa tahun nih, 10 tahun kah, 50 tahun kah, tergantung bisnisnya. Nah, di sisi lain ada yang namanya useful life dari suatu aset. Bisa terjadi antara useful life aset sama periode investasi atau analisis Pareto itu sama. Jadi umur mesinnya 5 tahun, periode analisis 5 tahun. Jadi umur mesin itu sama dengan periode analisis. Artinya kita menganalisis ketika si mesin itu sampai nanti umurnya habis gitu ya. Dan dia akhirnya nanti sisanya bisa dijual. Bisa terjadi lagi antara umur mesin dengan periode analisis itu bisa beda. Bisa beda. Bisa aja periode analisisnya lebih besar, bisa aja lebih pendek, tergantung. Bisa aja analisis periodnya itu sangat tidak terbatas, jadi infinite, nggak terbatas. Karena panjang sekali, 70 tahun, 100 tahun ke depan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat berbagai alternatif, berbagai situasi gitu ya. Nah, ini sebagai contoh nomor satu ada contoh simpel gitu ya. Ada perusahaan yang lagi consider 2 device buat diinstal. Useful life-nya 5 tahun. Nggak ada salvage. Kalau ada salvage harus dihitung salvage-nya. Yang A biayanya 1.000 investasinya dan saving. Nah, di sini ada kata-kata saving ya. Nah, ketika lihat di sini sebagai saving ini artinya dia adalah bukan merupakan biaya, tapi saving itu penghematan. Artinya justru ada benefit sebenarnya. Ada uang masuk sebenarnya, ada benefit dari adanya mesin ini dengan adanya saving itu arah panahnya itu ke atas karena dia menjadi ibaratnya menjadi pemasukan sebenarnya. Nah, itu antara mesin A sama B itu mereka punya saving yang A itu setiap tahun, yang B itu tahun pertama 300, kemudian penghematan itu menjadi nambah lagi gitu ya. Dan seterusnya dengan tingkat bunga 7%. Nah, ketika kita ditanya di antara dua mesin ini siapa yang harus kita pilih, mana yang harus kita pilih, kita lihat polanya seperti ini. Mesin A, mesin B. Mesin A polanya 1.000 dan punya flat pattern dari siapa namanya si penghematan. Nah, itu kenapa penghematan itu di atas? Karena dia merupakan uh, kebalikan dari biaya. Artinya dia penghematan biaya, maka panahnya ke atas. Seperti itu penjelasan. Nah, jadi kita di sini menghitung present worth dari A, kemudian present worth dari B, terus kita compare di antara dua hal ini. Mana yang present worth-nya lebih gede gitu ya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa si B mempunyai present worth yang lebih besar. Nah, ini balik lagi ke sebelumnya saya nggak masuk ke penjelasan bagaimana menghitung dari masing-masing present worth-nya karena saya yakin ini udah bisa dilakukan oleh kalian dengan berbagai cara, berbagai rumus ya. Di sini ada yang namanya growth, ada yang namanya pertumbuhan uh, penghematan untuk yang B. Sehingga kalian di sini bisa aja pakai rumus P per G gitu ya. Karena polanya sekali lagi penggunaan rumus itu menggunakan pola yang kita kenal di rumusnya gitu ya. Oke, nah ini sebagai contoh untuk yang uh, example 51. Nah, kita coba satu lagi, example 52. Example 52 ini kita lihat di sini ada kasus di mana dia harus bikin kayak
bikin pakai kayak saluran gitu ya, untuk bisa mengalirkan air dan bisa apa namanya, sekarang itu investmentnya itu 300 juta dolar dan 25 tahun kemudian itu bisa di enlarge dengan additional 350 lagi gitu ya. Nah, terus ada alternatif lagi itu untuk conduct 400 juta sekaligus. Jadi kita punya apa namanya, punya pilihan gitu. Apakah building sekarang 300, 25 tahun lagi itu 350, atau bikin sesuatu yang bisa bisa panjang gitu loh, 400. Nah, ini dua-dua alternatif ini punya 50 tahun analisis period. Ya, which is kalau kita lihat umurnya dari satu bangunan ini, satu saluran ini 25 tahun itu. Yang pertama ada 25 tahun pertama itu dengan 300 juta, ada 25 tahun berikutnya dengan 350 juta investment. Gitu ya. Nah, 6% interest. Sekarang kita lihat kita mau alternatifnya seperti apa. Nah, kita lihat nih. Pertama, yang alternatif pertama kan kita bisa memilih antara satu stage atau dua stage ya. Kalau stage yang pertama artinya dia setiap 25 tahun itu akan ada investment baru. Nah, ada cost baru di situ. Which is kalau kamu lihat di situ ada 300 juta saat ini plus 350 juta di 25 tahun berikutnya. Maka dalam kurun 50 tahun itu terjadi dua stage, dua kali dua tahap gitu ya. Maka kalau di present world semua biayanya menjadi 381. Itu cara pertama. Tapi ada alternatif kedua, single construction aja selama buat 50 tahun. Kita nggak perlu lagi ada bangunan-bangunan baru, cukup dengan 400 juta sekarang. Nah, kalau di compare sekarang, cost dari yang single stage itu lebih besar daripada yang pertama. Ternyata lebih murah pakai dua kali tahapan. Kenapa? Karena kita ibaratnya nyicil dua kali untuk 300 dan 350. Ternyata itu masih lebih hemat dibanding dengan semuanya harus 400 di saat ini dengan tingkat bunga 6%. Seperti itu caranya. Oke, ini kita coba kita kita summarize dulu di bagian satu bahwa di sini kita menggunakan present world analysis untuk menilai lebih dari satu alternatif di dalam penggunaan aset atau pembelian aset untuk masalah-masalah di ekonomi teknik. Itu ya. Nanti untuk di bagian duanya kita lihat dari berbagai contoh yang lain, di mana mungkin akan ada beberapa tambahan complexity ya, terutama dalam hal bagaimana sisi waktunya, bagaimana bila useful life-nya itu berbeda dengan periode analisisnya. Pada bagian yang pertama ini yang kita barusan bahas ini, satu, ada yang periode investasinya itu sama dengan useful life. Ada yang berupa kelipatan, masih kelipatan. Jadi yang satu 50 tahun, yang satu 25 tahun alternatifnya. Jadi kalau terjadi seperti itu, kita bisa menggunakan kelipatan yang terdekat di situ ya. Oke, itu untuk bagian pertama. Nanti di bagian kedua dari pembahasan NPW ini, kita akan bahas lagi mengenai beberapa variasi dalam alternatif-alternatif dan kasus-kasus dalam ekonomi teknik. Oke.